Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu jenis pengolahan, yaitu pengolahan bahan hasil samping, perikanan dan peternakan menjadi bahan setengah jadi atau makanan jadi. Nah, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan bahan hasil samping. Bahan hasil samping yaitu bagian pada bahan makanan yang masih dapat diolah menjadi makanan. Kemudian, pada proses pembuatannya itu harus melalui beberapa tahap atau harus tahu beberapa bagian. Dimulai dari bahan pangannya, kemudian produk utamanya apa, kemudian hasil samping dan produk hasil sampingnya. Kita contohkan dari perikanan. Bahan utamanya atau bahan pangannya ikan. Kemudian produk utamanya daging ikan. Kemudian hasil sampingnya tulang ikan dan kepala ikan. Kemudian produk hasil sampingnya gangan kepala ikan. Contoh berikut masih dalam jenis perikanan. Cumi-cumi, hasil sampingnya tinta cumi, dan produk hasil sampingnya mie tinta cumi atau black noodles. Nah, contoh berikutnya yang dari peternakan, ayam ya, kita contohkan ayam. Hasil sampingnya kulit ayam. Produk hasil sampingnya kulit ayam crispy. Nah, contoh berikutnya ceker ayam. Dan produk hasil sampingnya sate ceker ayam. Nah, sebenarnya bahan hasil samping ini merupakan bahan yang pada umumnya tidak diolah. Namun sebenarnya masih dapat diolah karena masih memiliki nilai gizi. Oke, kita lanjut pada teknik pengolahan. Dalam pengolahan harus ada teknik ya. Yang pertama, teknik pengolahan secara garis besar terbagi atas dua jenis. Yang pertama, pengolahan panas basah atau moist head cooking. Yang kedua, pengolahan panas kering atau dry head cooking. Pengolahan panas basah itu terdiri atas 4 jenis: merebus, mengukus, poaching, dan oven marrying. Oke, kita bahas satu-satu. Merebus. Merebus atau boiling merupakan memasak bahan makanan dalam cairan dengan suhu tinggi hingga 100 derajat Celcius. Jadi cairannya berada pada titik didih. Contohnya seperti ini. Kita merebus telur di sana menggunakan air yang mendidih di atas kompor. Nah, jadi si cairannya harus pada titik mendidih lebih dari 100 derajat Celcius. Teknik kedua yaitu mengukus atau steaming, memasak bahan makanan menggunakan uap panas. Contohnya ini, mengukus makanan menggunakan kukusan, ditutup. Nah, uap panas yang terperangkap dalam kukusan itu akan mematangkan makanannya. Contohnya, teknik berikutnya yaitu poaching, yaitu memasak bahan makanan menggunakan suhu rendah atau tidak mendidih. Contohnya ini, airnya tidak sampai mendidih 100%, 100 derajat Celcius. Kita masukkan telur dan hasilnya akan seperti ini, menjadi poached egg karena yang kita masukkan adalah egg bahan pangannya, dan tekniknya poaching, jadi poached egg. Teknik kedua yaitu oven marry, memasak bahan makanan menggunakan dua alat. Nah, contoh seperti ini. Pada alat pertama yang bagian bawah itu ada cairan atau air yang telah panas atau mendidih. Kemudian bahan makanannya kita letakkan pada alat kedua, kemudian kita timpa. Jadi si bahan makanannya tidak langsung bersentuhan dengan air untuk matang. Jadi dia ada perantara. Itulah yang disebut dengan oven marry. Nah, oven marry berikutnya contohnya seperti kita mengoven kue itu, tapi loyangnya diberi air. Jadi loyang ada dua, loyang pemanggangnya diberi air, kemudian loyang untuk kuenya diletakkan di atas air itulah. Kemudian kelompok teknik pengolahan yang kedua
pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Nah, pengolahan panas kering ini berbeda dengan panas basah. Kalau panas basah tadi, bahan atau makanan yang dihasilkan itu teksturnya akan mengandung liquid atau cairan basah gitu ya. Kalau pengolahan panas kering atau dry heat cooking, dia tidak, dia akan kering nanti. Contohnya menggoreng, memanggang, dan membakar. Jelaskan satu-satu. Menggoreng atau frying, memasak bahan makanan menggunakan lemak atau minyak terbagi atas dua. Yang pertama deep frying, yaitu menggunakan banyak minyak. Shallow frying menggunakan sedikit minyak. Contohnya ini. Deep frying itu seperti menggoreng ikan nih contohnya yang ada di gambar. Nah, banyak gitu ya. Jadi bahan makanannya terendam dalam lemak atau minyak yang kita gunakan. Kalau shallow frying seperti ini, seperti menumis hanya sedikit. Nah, itu perbedaannya tadi. Deep frying dan shallow frying. Teknik berikutnya yaitu membakar atau grill, yaitu memasak bahan makanan dengan bara api atau dengan api langsung. Nah, ini contohnya, ini steak ya, steak. Itu dengan api langsung dan ada di bawahnya ada bara api. Ini contoh yang api langsung. Kalau yang bara api, menggunakan bara api seperti sate. Itu dia tidak menggunakan api tapi menggunakan bara api. Kemudian memanggang atau baking, memasak bahan makanan dengan menggunakan suhu panas pada ruangan. Nah, baking ini contohnya ini. Cake. Kita memanggang cake ya atau kue. Berbeda dengan mengukus. Kalau mengukus tadi dia juga menggunakan ruangan tetapi dia menggunakan uap. Jadi teksturnya nanti akan basah. Nah, itulah dia masuk pada pengolahan panas basah atau uap yang terkurung dalam kukusan. Suhu panas yang ada pada ruangan. Contohnya oven gitu ya. Nah, hasilnya nanti akan kering. Itulah bedanya antara mengukus dan memanggang. Dia sama-sama menggunakan suhu panas dalam ruangan tapi beda. Oke, sekian presentasi pada kesempatan ini. Itulah tadi tentang pengolahan bahan hasil samping dan teknik pengolahan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas kesempatannya dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Thank you.